Ya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya keadaan kita semua baik, luar biasa dan sehat selalu. Bahkan pagi hari ini kita masih bisa menghirup nafas, menghirup udara, semua kan anugerah Tuhan. Baik, kita akan bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dari Titus ya. Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Ya, judul perikopnya di sana adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Pasal yang kedua ayat yang ke-11, Titus 2 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saudara, ayat ini berkata karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Saya percaya setiap kita ini sekarang boleh mempercayai Kristus itu semua karena anugerahnya. Bahkan saya juga percaya mengapa saudara sampai hari ini setia untuk mengikuti ibadah. Kenapa saudara setia ngikut mesbah doa, mesbah syukur. Karena kasih karunia Allah itu sudah nyata dalam hidup saudara dan saya. Kita semua sudah percaya bahwa Tuhan itu ajaib dan kasih karunia-Nya itu luar biasa bagi setiap kita. Nyata sekali saudara. Buktinya apa? Kita masih bisa bangun pagi ini dan kita masih bisa menghirup udara. Itu juga adalah satu pernyataan bahwa kasih karunia Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Bahkan maaf saudara, napas hidup yang kita hirup itu anugerah loh. Ya, bahkan sering kali kita berpikir bahwa mengalami anugerah Tuhan tuh hal-hal yang besar waktu kita dapat uang banyak atau apa. Enggak, saudara, maaf ya, saya selalu berkata, hari ini Anda bangun pagi, Anda bisa masih ke toilet. Anda bisa buang air kecil, saudara bisa buang air besar, itu juga adalah bukti dari kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Apalagi kalau kita berbicara tentang keselamatan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita, itu anugerah yang luar biasa. Ya, ayat ini berkata karena kasih karunia Allah itu menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Ya, jadi apa maksud dari kasih karunia Allah bagi hidup saudara dan saya? Kenapa kita diselamatkan? Ya, mengapa kita itu dipanggil? Mengapa kasih karunia Allah itu dinyatakan bagi kita? Supaya kita ini belajar meninggalkan segala kefasikan. Ya, dan bukan itu saja, dan keinginan-keinginan duniawi, saudara ya. Di dalam hidup kita ini ada banyak keinginan saudara ya. Ada 3 keinginan yang harus kita tahu bersama ya. Yang pertama itu ada keinginan Tuhan bagi hidup kita. Yang kedua, ada keinginan diri kita sendiri bagi hidup kita. Yang ketiga, ada keinginan setan bagi kita. Nah saudara, hari-hari ini apa yang sedang kita buru? Keinginan siapa yang sedang kita ingin wujudkan dalam hidup kita? Apakah hari ini saudara sedang berusaha untuk mewujudkan keinginan Tuhan dalam hidup saudara? Atau saudara sedang berusaha mewujudkan keinginan diri sendiri? Ya, yang saudara punya harapan dan lain sebagainya. Atau yang ketiga bahkan, hari-hari ini begitu banyak orang Kristen yang sedang berusaha untuk mengikuti keinginan-keinginan setan dan keinginan-keinginan duniawi dalam kehidupannya. Tapi ayat ini dengan jelas berkata bahwa kasih karunia Tuhan itu membuat kita ini bertobat, meninggalkan segala kefasikan, bahkan meninggalkan segala keinginan-keinginan duniawi. Ya, kita perlu berdoa saudara supaya kita ini bisa memiliki memiliki penguasaan diri supaya kita tidak terjebak dengan semua keinginan duniawi. Karena firman Tuhan berkata yang ada dalam dunia ini hanya 3 hal. Yang pertama keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi kalau orang itu terus berburu keinginan daging, terus berburu keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan, dan lain sebagainya, berarti kita sedang mengejar keinginan duniawi dan bukan keinginan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh berdoa saudara agar Tuhan memberikan kita kekuatan, agar
agar kita bisa mencapai kemenangan dan kita dapat memperoleh perkenanan Tuhan di dalam hidup ini. Lalu di sana dikatakan juga ayat yang ke-13 saudara, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Sekarang kita masih menantikan ya. Menantikan apa? Loh Bu, bukankah kita percaya Yesus sudah pasti selamat? Iya, kita percaya Yesus saudara, kita diselamatkan. Tetapi iman tanpa perbuatan itu mati. Makanya selalu saya mengingatkan, tidak semua orang Kristen masuk surga. Tidak semua orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan bahkan masuk ke dalam kerajaan Allah, tidak. Untuk bisa menerima Yesus, percaya Yesus itu mudah. Tetapi untuk mengejar perkenanan Tuhan, untuk mengejar apa yang Yesus mau di hidup ini tidak semudah kita ngomong kita menjadi Kristen. Karena itu Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Saat ini kita sedang menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh dengan bahagia. Saudara, di ayat yang lain firman Tuhan berkata, memang sekarang kamu mengaku bahwa kamu adalah anak Allah, tetapi kamu belum tahu keadaanmu kelak itu seperti apa ketika Yesus menyatakan diri. Waktu Tuhan menyatakan diri, disitulah kita baru tahu kita benar-benar anak Tuhan atau kita hanya orang Kristen yang sama sekali tidak dikenal Tuhan. Makanya Yesus berkata saudara, pada hari-hari yang terakhir, kata Tuhan, disitulah aku akan berterus terang padamu bahwa aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Mari saudara sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh dengan bahagia dan di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di zaman akhir nanti. Mari kita berdoa saudara, supaya apa? Kita bisa meninggalkan segala kefasikan, bahkan keinginan-keinginan duniawi kita, dan kita belajar saudara untuk hidup bijaksana di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, maka Tuhan itu Tuhan yang sanggup melimpahkan segala berkat-berkatnya di hidup kita. Dia adalah Allah yang sanggup untuk menyatakan saudara kemuliaannya. Bahkan apapun yang engkau butuhkan hari-hari ini, apa yang sedang engkau gumulkan hari-hari ini, bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi yang Tuhan mau, ayo kita kerjakan bagian kita. Maka Tuhanlah yang akan mengerjakan bagiannya. Kasih karunia Allah itu nyata bagi setiap kita. Kasih karunia Allah itu mengerjakan dalam hidup kita supaya kita bisa meninggalkan kefasikan, membuang semua dosa dan hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan mau supaya kita meninggalkan segala keinginan-keinginan duniawi kita dan kita belajar untuk menaklukkan diri kepada kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Karena itu saya berdoa saudara, biarlah hari ini, hari demi hari kita semakin disempurnakan. Saya begitu berbahagia mendengarkan kesaksian-kesaksian dari saudara. Ya, ada banyak yang berkata, Bu, sekarang saya semakin hari semakin mengejar perkenanan Tuhan. Saya bersyukur saya diubahkan Tuhan. Saya bersyukur rumah tangga kami dipulihkan. Saudara, itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri ketika kita tahu ya bahwa banyak orang yang terus mengalami perubahan dan mengejar perkenanan Tuhan. Karena itu saudara, ya bukan kebetulan hari ini yang kau mendengarkan Misbah Syukur. Ya saya percaya Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Karena itu mari kita akan merenungkan firman ini. Karena saudara, tidak ada tempat lain, tidak ada cara lain untuk kita bisa mengalami perkenanan Tuhan selain kita melakukan firman, selain kita terus berusaha menyenangkan hati Tuhan dengan kehidupan yang tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Biarlah kita mau senantiasa menanti kedatangan Tuhan dengan penuh pengharapan, sehingga ketika dia datang kali yang kedua, dia dapati kita berkenan di hadapannya. Biar kita mau berkata hari ini, sampai akhir kami menutup mata kami Tuhan. Kami mau tetap setia dengan janji-Mu dalam hidup kami. Sampai akhir kami menutup mata. Kami mau setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini iman kami di hadapan-Mu Bapa. Kami tahu dan percaya tidak mudah Tuhan untuk bisa mengalahkan segala keinginan daging dan semua kefasikan di hidup kami. Hanya ketika kami bergantung penuh kepada Engkau, maka Engkau akan memampukan kami Tuhan. Mampukan kami terus ada dalam kesetiaan menantikan kedatangan-Mu kali yang kedua.
Bahkan sampai akhir kami menutup mata kami Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia. Lebih lagi katakan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Ku tetap setia menanti janji-Mu Tuhan, sampai kami dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ini kerinduan kami, mau tetap setia sampai Engkau datang kali yang kedua menjemput setiap kami. Bapa, pagi hari ini kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami, rumah tangga kami. Tuhan, biarlah perkenanan-Mu turun atas setiap keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati setiap mereka yang berusaha, yang bekerja, baik yang bekerja di luar rumah, di dalam rumah, di luar kota, di dalam kota. Penyertaan Tuhan sempurna. Biarlah Engkau yang terus pegang tangan kami dan tuntun hidup kami Bapa, supaya kami terus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan setiap mereka yang hari-hari ini sedang mengalami masalah, pergumulan, beban yang berat, Tuhan Engkau menjadi jawaban. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang masalah dengan hutang piutang, Tuhan Engkau sanggup melepaskan ketika kami berserah kepada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan mesbah syukur pagi hari ini. Ucapan syukur selalu keluar dari mulut kami. Kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kami mau memulai hari ini dengan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.